Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad. Ahmaduhu subhanahu wa huwal fardus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah, usikum wa nafsi bis sabri was salat, innallaha ma'as sabirin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u 'amala 'amilin minkum min dzakarin aw unsa ba'dukum min ba'd falladzina hajaru wa ukhriju min diyarihim wa uzu fi sabili wa qatalu wa qutilu la ukaffiranna 'anhum sayi'atihim wa la udkhilannahum jannatin tajri min tahtihal anhar sawaban min 'indillah wallahu 'indahu husnus sawab. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin dan muslimat jamaah subuh yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan rahmatnya yang Allah selalu memberikan kepada kita. Semoga kita selalu bersyukur dan mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jalla. Selawat dan salam kepada baginda yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diutus oleh Allah untuk menyampaikan dakwah dan risalah, berdakwah untuk mengeluarkan atau membawa umat manusia dari alam yang gelap gulita dalam keimanan menuju iman dan takwa. Litukhrijan nasa minadh dhalalati ilal hidayah. Rasulullah berdakwah untuk mengeluarkan umat manusia dari alam yang sesat menuju petunjuk dan hidayah Allah. Litukhrijan nasa minasyirki wal kufri ilal iman wat taqwa. Rasulullah diutus untuk berdakwah, menyampaikan risalah, untuk mengeluarkan umat manusia dari alam kekafiran dan kemusyrikan menuju iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perangkat desa, para imam beserta seluruh jamaah yang hadir yang dimuliakan oleh Allah, seingat saya hari ini adalah hari ketiga kita bertemu dalam kajian subuh. Pertemuan pertama kita awali dengan mengkaji surah Al-Fatihah. Kemudian pertemuan yang kedua kita membaca beberapa ayat yang ada di dalam surah Al-Baqarah, berarti surat kedua dari Al-Quran Al-Karim.
Hari ini pertemuan ketiga, kita ambil beberapa ayat di surah yang ketiga dari Al-Quran, yaitu surah Ali Imran. Karena kalau kita kaji semuanya mungkin tidak cukup waktu, jadi setiap pertemuan kita ambil beberapa ayat saja di setiap surat. Untuk surah Ali Imran kita pilih di halaman yang terakhir, dan sepertinya Allah memberitahu ada kesimpulan-kesimpulan dari setiap surat yang kita baca di dalam Al-Quran Al-Karim. Di dalam surah Ali Imran, di samping wasiat-wasiat Allah, pesan-pesan Allah, juga ada doa-doa yang dimunajatkan oleh hamba-hamba Allah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu doa-doa kita ini diterima atau tidak oleh Allah? Menurut Al-Quran, Allah menerima dan mengabulkan doa-doa dari hamba-hambanya dengan berbagai macam doa. Bukti diterima doa, fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala 'amilin minkum min zakarin aw unsa. Allah mengabulkan sebahagian, Allah mengabulkan bagi mereka. Siapa mereka ini? Orang-orang yang beriman. Allah kabulkan doa-doanya. Anni la udhi'u amala 'amilin minkum, bahwa sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan setiap amal seseorang yang beramal di antara kamu. Nah, jadi di sini kita disuruh kalau berdoa salat dulu. Jadi kalau kita salat lupa berdoa, sudah berdoa, karena di dalam salat banyak doa-doa. Tapi kalau berdoa saja tidak sholat, malu kita kepada Allah. Nah, jadi kadang-kadang kan ada hari-hari tertentu setelah kita sholat langsung pergi, karena memang ada orang yang menunggu atau ada kegiatan yang belum selesai, lupa kita berdoa. Doa-doa tadi di dalam sholat membahagiakan kita. Tapi kalau kita ini hanya mengandalkan doa, misalnya takziah kalau ada orang meninggal, tapi enggak sholat, nah ini enggak nyambung. Seperti saya pernah memberikan contoh, parabolanya besar sekali, TV-nya yang enggak ada. Bagaimana kita nonton di parabola yang besar kalau TV yang kecil pun enggak ada? Nah, jadi berbekal dulu, beramal dulu, kemudian Allah tidak menyia-nyiakan amal kita. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan setiap kegiatan dan doa dari orang-orang yang baik. Siapa orang baik di dalam Islam? Adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ini kita tangkis, berarti orang Islam yang tidak sholat, tidak beriman dia pada Allah, dan tidak baik itu orangnya, tidak baik. Walaupun misalnya dia, ada orang kampung bilang dia jujur sekali, kurangnya sedikit tidak sholat, itu bukan kurang sedikit, berat sekali kekurangannya. Karena yang dia lawan itu Allah, yang dia berbohong dengan Allah, apalagi dengan manusia. Jadi tidak ada istilah dia cocok kita angkat jadi bendahara karena dia sangat jujur sekali, meskipun dia ada kekurangan sedikit tidak salat. Ini orang paling bohong ini. Yakinkan bahwa dia adalah orang yang paling bohong, yang tidak jujur, karena dia sedang membantah Allah. Dia bukan amala amilin, bukan orang yang beramal, tapi orang berbuat. Orang bekerja saja untuk kepentingan dunianya. Nah, di sini disebutkan oleh Allah bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan orang yang beramal dengan satu amal pun, satu kebaikan.
Misalnya kita pernah menolong orang lain, sedikit pertolongan kita. Misalnya dia bilang, Pak, kenapa enggak mau ibet? Tadi lengkap, ya kan? Nah, kita nggak perlu tahu apakah dia bohong ataupun enggak. Misalnya kita sudah memberikan uang untuk dia bisa beli kue dan sebagainya. Ini Allah tidak akan menyanyiakan. Mungkin menurut kita dan yang menerima sedikit, tetapi catatannya banyak karena dikali-kali oleh Allah, dikali-kali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi misalnya 1 kali 10 sampai dengan di dalam Al-Quran 700. Jadi kalau 2000 balasannya 1.400.000. Nah, tinggal kita pakai kalkulator, tinggal mengalihkan saja. 1.700 balasannya 2.000 berarti 1.400.000. Itu kalau kita kalkulasikan dengan uang. Jadi pahala itu tidak disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena setiap zaman itu akan berubah. Contoh ya, ibu-ibu nih yang sering beli emas, tahun 90 berapa harga emas? 40.000. Sekarang berapa? 6.300.000. Nah, jadi itu selalu digilirkan dan diberitahu oleh Allah bahwa zaman itu akan berubah. Zamanmu, masamu itu akan berbeda-beda. Jadi kalau dulu 40.000 sangat berharga, bisa mencapai 1 mayam emas. Tapi 40.000 sekarang sedikit emas pun tidak sanggup, tidak bisa, tidak laku. Nah, jadi inilah makna sesuatu yang pernah kamu berikan dulu itu tidak pernah sia-sia. Ketika ditayangkan oleh Allah, ini pahala-pahalamu dulu, ini pahala-pahalamu dulu. Berarti anni la udhi'u amala 'amilin minkum min zakarin aw unsa. Apa saja yang dibuat oleh kaum laki dan perempuan sama derajatnya. Ibu-ibu hari ini hadir untuk salat jamaah. Asma binti Abu Bakar, kakak dari Aisyah, nanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, apakah kami dalam mendapatkan pahala itu dibeda-bedakan oleh Allah? Enggak, kata Rasulullah. Kalau salat jamaah 27 bagi laki-laki, 27 juga bagi perempuan. Maka ada hadis Nabi, la tamna'u ma'akum masajidallah. Jangan kamu larang istri-istrimu itu untuk mendatangi rumah-rumah Allah. Jadi tidak ada istilah wanita lebih bagus sholat di rumah. Kalau masih sehat ajak ke masjid atau ke musola. Kata Rasulullah, la tamna'u ibba'akum masajidallah. Jangan kamu larang istri-istrimu untuk datang ke rumah-rumah Allah. Apa itu rumah Allah? Masjid. Nah, bawa dia. Karena Allah sebutkan minkum min dzakarin aw unsa. Allah enggak menyanyiakan pahala wanita, pahala laki-laki itu sama. Kalau salat jamaah 27, misalnya ada hadis Nabi, salatul jamaah afdal min salatil fardi sab'ah wa 20 darajah. Salat jamaah itu indeks prestasinya atau pahalanya itu 27 dibandingkan dengan salat sendiri. Kita masih di titik nol, orang sudah 27 km ke depan. Berarti kita tertinggal 27 jauhnya daripada orang-orang yang rajin beribadah pada Allah. Maka ketika Allah berfirman, wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'id, dan Allah dekatkan syurga bagi orang-orang yang bertakwa. Syurga itu tidak jauh. Jadi orang beriman tuh maju beberapa langkah, hebat dia itu. Selalu dapat mengalahkan teman-temannya yang malas beribadah pada Allah. Di dalam Al-Quran nanti ada di surat An-Nisa, mungkin bulan depan kita bisa untuk membaca ayat itu. Jadi ada istilahnya dalam Islam itu, dia sholat tapi malas. Bahasa Qurannya yastangkif. Orang yang stangkif ini orang yang enggan, orang yang malas dalam beribadah. 3 bentang tu bayang, bayang galak. Ini orangnya menarik itu bayang, yang tinggal hanggupi rezeki hana tu bayang. Itu namanya
yastangkif. Tapi orang yang beribadah, ini disebutkan oleh Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang beramal. Beramal mungkin kalau bahasa Indonesia bekerja, tapi beramal ini bekerja dan beribadah. Karena ada orang ibadah saja nggak bekerja, nggak bagus juga, itu juga malas. Kemudian ada juga orang yang bekerja tidak beribadah, sama dengan orang beribadah nggak bekerja. Jadi kita cari keseimbangan supaya ketika Allah berfirman masuk kita. Anni la udhi'u 'amala 'amilin minkum min dzakarin aw unsa. Aku tidak pernah menyia-nyiakan amal dari orang yang beramal di antara kamu, baik laki maupun perempuan. Berarti semua dikabulkan, semua diperhitungkan oleh Allah. Mungkin sedikit saat ini, banyak di suatu saat. Contoh yang saya buat tadi, ibu-ibu mungkin lebih ingat kalau masalah emas, ya kan? Kalau masalah emas, dulu waktu saya di MSN, berapa harga emas? 3.000 rupiah, Pak. Sekarang 2 kali 3 juta, ya kan? Dulu waktu saya di Sanawiyah, ya, itu harga emas 3.000, karena bapak saya beli Honda dengan menjual emas yang banyak, baru bisa mendapatkan 1 Honda. Jadi beda zaman. Maka sesuatu yang dulu pernah kita buat, nanti kita semakin hari semakin tua. Yang dulu-dulu itu tidak disia-siakan oleh Allah. Yang dulu-dulu itu tidak disia-siakan oleh Allah. Saya ingat dulu waktu kecil-kecil disuruh bawa uang 100 rupiah 100 rupiah untuk ke masjid. Setiap kalimat bawa uang 100 rupiah. Berharga sekali, ya, berharga sekali. Karena kopi 25 rupiah, makan kue kopi 50 rupiah, makan kue 100 rupiah. Berarti di zaman itu sangat berharga uang 100 rupiah. Sekarang kalau ada uang 100 rupiah nggak ada lagi. Udah nggak bisa kita taruh di sini, ini sama dengan sudah nggak pakai. Jangan seperti itu. Nah, jadi minimal misalnya 1.000 masih dianggap berharga. Nah, jadi saya ingin mengaitkan pahala dengan harta, karena pada umumnya orang gara-gara harta dia malas sholat. Padahal yang paling bagus, semakin banyak harta semakin tenang dalam beribadah pada Allah. Nah, itu jangan sampai la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Jangan sampai karena harta bisa melalaikan kita dengan anak, dengan harta, dengan jabatan, sehingga menjadi malas. Nah, saya sedang ceramah di Masjid Raya Baitur Rahman, itu tentang Nabi Sulaiman dan Nabi Daud, 2 orang yang dipuji oleh Allah, seorang ayah, seorang anak. Wa wahabna li Dauda Sulaimana ni'mal abdu innahu awwab. Dan kami menganugerahkan kepada Nabi Allah Daud dan putranya Sulaiman. Sulaiman itu sebaik-baik hamba dan dia orang yang sangat taat pada Allah. Mengapa contoh ini dibuat oleh Allah? 2 yang kaya, 2 raja, 2 pemimpin dunia, tapi sangat ingat dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi Daud berdoa, ya Allah, ya Tuhan, jangan karena harta dan jabatanku sehingga menghalangiku untuk beribadah kepadamu, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Maka dipuji oleh Allah supaya orang lain nanti tidak menyia-nyiakan ibadahnya. Orang hebat begitu taat pada Allah, kita yang enggak begitu hebat mengapa lupa pada Allah. Nah, ini yang ditanya oleh Allah. Allah sedikit pun apa saja yang kamu lakukan itu tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ba'dukum min ba'din. Kamu itu sebenarnya bersaudara, punya silsilah kamu. Saya kadang-kadang kan baru tahu kita bersaudara dengan seseorang, misalnya menghadiri acara pernikahan. Kok dia hadir? Saya juga hadir misalnya, ya kan? Baru tahu Pak kampung le, pilih sini, ya gitu, ya kan?
Oh ini perla, oh inang lu idih tingai perla dari Melayu ya dok perla. Akhirnya sudah bersaudara, ya kan? Maka yang dikatakan oleh Allah, ba'dukum min ba'din. Sebenarnya kamu semuanya punya silsilah. Ada orang Takengon, silsilahnya paling banyak di Merdu, di Pidi Jaya Pak Moni, ya kan? Seperti almarhum Pak Aliwari itu, Pak Lutfi Auni itu keturunannya dari Merdu Pidi Jaya. Nah itu paling banyak di sana. Kemudian merantau ke daerah Takengon melahirkan keturunan ba'dukum min ba'din. Sebenarnya kata Allah, kamu punya silsilah antara satu dengan yang lain. Maka ada orang yang rajin mencari silsilah ini, bahkan dia bawa silsilah untuk menjumpai seseorang. Misalnya dia lihat dalam silsilahnya keturunan ke-10 dari Tunku Ahmad Khatib Langgin misalnya, supaya kita yakin dia bawa silsilah. Yang kalian 4 posisi lo behan patih lo ciaran. Ada orang seperti itu. Jadi pernah saya melihat ketika saya berpulang dulu ke Perlah, ada orang Pidi datang bawa silsilah. Yang kalian kenal lo ni nak kau tu. Nah, jadi Allah menyebutkan ba'dukum min ba'din. Sebenarnya kamu itu bersilsilah, punya keturunan, punya persaudaraan. Sekurang-kurangnya kita kalau sama-sama beriman, al-muslim akhul muslim, orang Islam itu bersaudara. Maka nanti ajarkan anak-anak kita, kalau dia merantau ke masjid dulu, sholat di masjid. Nanti pasti banyak orang akan bertanya, adik dari mana, mas dari mana, bapak dari mana. Nah, itu satu hari dia ke masjid, mulai hari-hari berikutnya dia sudah punya kawan. Mau diganggu nggak berani, jangan, itu jamaah masjid. Jadi orang masjid akan melihat. Apalagi sekarang itu di kota-kota itu sudah sangat banyak jamaah subuhnya. Ini pengalaman saya melihat di Ciputat saja itu sangat banyak, sampai 3 saf, 5 saf di waktu subuh. Masjid yang nggak begitu besar, lebih luas dari ini sedikit, tapi jamaahnya dipenuhi oleh jamaah subuh yang banyak. Ini sebuah gerakan, sebuah kegiatan umat Islam yang mampu menghadirkan diri di waktu subuh. Jadi orang lain itu sangat khawatir, sangat takut apabila melihat jamaah subuh umat Islam itu semakin hari semakin bertambah banyak. Alhamdulillah termasuk kita ini, mudah-mudahan selalu semangat. Nah, jadi setiap apa yang pernah kita lakukan, walaupun kecil dalam penilaian kita, semakin hari semakin besar. Nah, itu maksudnya. Sudah satu. Kemudian Allah berfirman, "Falladzina hajaru wa ukhriju min diyarihim." Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari negeri mereka. Ini ayat ini diturunkan di Madinah. Tapi Allah masih menceritakan tentang kaum muhajirin yang sekarang menjadi bergabung bersama dengan kaum Ansar. Sedih sekali. Itu sebelum masa-masa hijrah, ketika Nabi berdakwah, usia Rasulullah dari 40 ke 50 tahun, karena kenabian Nabi dihitung dari usia Nabi 40 tahun. Itu masa-masa yang sangat sulit dalam berdakwah, betul-betul, sampai itu Rasulullah sendiri merasakannya. Hampir tiap hari itu berdebu wajah Rasulullah, sehingga Fatimah berkata, "Ayah nilawan digo, lan kan tegane nilawan digo." Fatimah pernah melihat ketangkasan ayahnya, karena di dalam Al-Quran satu orang beriman bisa berhadapan dengan 20 kafir kalau dia berperang. Allah beri kemenangan, itu di Quran disebut, ya kan? Dan Fatimah tahu bahwa ayahnya sangat tangkas, bisa bela diri. Apa kata Fatimah? Ayah ni lawan dia, kan? Lun sayang lun kero ni. Mana pun lun ikhlas lun pergi wajah lun ya Rasulullah. Lun ikhlas, tapi lawan juga ya. Anakku, ayah diutus bukan untuk mencari musuh. Bahkan musuh pun suatu saat akan menjadi kawan kita. Ayah diberikan ilmu. Dan bisa seperti yang kamu sampaikan, wahai anakku, ayah bisa kalau ayah berhadapan dengan mereka. Kamu jangan bersedih, nak. Ayah diutus
untuk berdakwah. Ayah diutus untuk menyampaikan risalah, untuk mengeluarkan umat manusia dari kebodohan. Kalau sekiranya dia nggak bodoh, nggak dilempar ayahnya. Kan tahu ayah seorang nabi, seorang rasul. Kalau dia tahu nabi seperti ayahmu sangat tahu, ya kan? Seperti Ali suamimu itu sangat tahu tentang aku, seorang nabi, seorang rasul. Jadi kamu jangan marah. Ayah tidak mau untuk menghadapi mereka serta memusnahkan mereka. Ayah diutus untuk menyampaikan dakwah dan risalah. Artinya pernah dipanas-panasi oleh Fatimah, anak dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayah ini lawan tiga. Rasul menjawab, ayah diutus oleh Allah untuk menyampaikan dakwah dan risalah Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti nabi-nabi lainnya, allazina yuballighuna risalatillah wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illallah wa kafa billahi hasiba. Para nabi, para rasul diutus oleh Allah untuk menyampaikan dakwah dan risalah. Mereka tidak takut kepada siapapun illallah, kecuali kepada Allah. Wa kafa billahi hasiba. Allah yang menjaga para nabi, para rasul di dalam berdakwah. Nggak apa-apa nak, ya kan? Kan betul itu, seperti waktu di Taif ditawarkan oleh malaikat atas perintah Allah. Setujukah engkau ya Rasulullah kami musnahkan seluruh orang-orang yang sedang melemparimu? Apa jawab Nabi? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tunjuki kaumku karena mereka enggak paham. Ya Allah, jangan engkau musnahkan mereka. Kalau sekiranya Nabi tidak berdoa seperti ini, enggak ada lagi orang Mekah, orang Taif, habis semuanya. Karena Taif itu di Mekah, berarti enggak ada lagi orang. Tapi kemudian orang Taif ini semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kesabaran dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal waktu hijrah itu diusir sebenarnya, diusir. Nanti kalau kita baca di surah Al-Anfal itu diusir, tetapi kita lebih mengenang tentang perintah Allah, hijrah saja, karena Mekah sudah kurang cocok. Apa pekerjaan orang Mekah? Mengusir. Wa ukhriju min diyarihim wa uzu fi sabili. Mereka itu diusir, dihina, dicaci, tidak boleh untuk menuju ke jalan Allah, selalu dihalang-halangi. Wa qatalu wa qutilu. Ada yang mau berperang, lawan. Nah, itu sebagian mereka diajarkan oleh Nabi, ayo kita lawan. Dengan kita lawan supaya jangan terbiasa kafir-kafir ini. Maka ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengumandangkan perang, pada umumnya perang itu diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi juga ada yang terbunuh, wa qutilu, ada yang terbunuh memang. Tapi la ukaffiranna anhum sayyi'atihim, aku hapus segala dosa-dosa mereka. Yang mau berjuang di jalan Allah, yang syahid itu tidak ada lagi dosa, dihapus oleh Allah, nol dosanya, betul-betul bersih. La ukaffiranna anhum sayyi'atihim wa la udkhilannahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar sawaban min 'indillah wallahu 'indahu husnus sawab. Setelah dosa-dosanya dihapus, diampuni oleh Allah, dan Allah memasukkan mereka ke dalam surganya, min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, sebagai pahala di sisi Allah. Wallahu indahu husnus sawab, dan Allah memberikan di sisinya tempat kembali yang baik. Ibu-ibu, bapak, dalam kitab tafsir, para ulama tafsir ini belajar dari hadis. Gak boleh menafsirkan Quran kalau nggak mengetahui hadis. Nah, ini kuncinya, ya. Jadi mulai menafsirkan Quran dari hadis, baru kemudian mengambil dari ulama-ulama. Ada Ibnu Katsir, ya kan? Ada Fakhruddin Ar-Razi. Jadi kalau ini aja kita sebut nggak ada dasar dari hadis, nggak boleh. Nah, apa dasar dari hadis ini? Kalau orang beriman itu waktu meninggal, ini roh dinaikkan oleh Allah.
Ruh diperintahkan oleh Allah, apa namanya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Pertama, roh diantar oleh malaikat untuk menjumpai Allah, karena semua orang meninggal kembali kepada mana? Ilallah, kan? Telah berpulang ke rahmatullah, sering kita dengar kan? Telah berpulang ke dalam kasih sayang Allah. Pulan bin Pulin di desa Lamdoro pada jam 7.30 hari ini misalnya meninggal, dibawa ke kuburan, tapi roh naik untuk menjumpai Allah. Para malaikat menunggu, wangi sekali, siapa ini ya Allah? Inilah hamba-hambaku yang dulu beriman sebelum dia meninggal, maka rohku menghadapku dalam keadaan wangi. Jadi memang orang bilang karena sudah dimandikan, ya kan? Tapi bukan itu. Mandi itu cuma sebagai syarat untuk berpulang ke rahmatullah, tajhiz. Nah, maka orang beriman itu bersih. Ternyata wangi rohnya orang beriman itu ketika menghadap Allah, para malaikat istilahnya kagum. Siapa ini? Kuburannya masih di Lamdoro, masih ditumpuk, ya kan? Roh sudah naik. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulang menuju Allah. Dengan sangat senang Allah melihat hambaku yang beriman telah menghadapku, rohnya menghadapku. Kemudian roh-roh orang beriman ini di mana? Nah, saya bisa menceritakan ini karena di Quran juga. Karena roh itu jangan banyak kamu ceritakan. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Orang bertanya tentang roh. Roh itu urusan Tuhan, urusan Tuhanku. Nah, ketika Nabi ditanya wa yas'alunaka, jika ada orang yang bertanya kepadamu 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi, maka jawab ya Rasulullah bahwa roh itu urusan Tuhanku. Berarti kita tidak boleh membahas banyak tentang roh, tetapi di Quran sebahagian disebutkan. Nah, kita misalnya tidak boleh jawab di mana posisi roh, di perut, di kepala, di kemaluan, di mana, tidak tahu, itu urusan Allah, ya kan? Karena kadang-kadang orang sakit, berbeda sakit, meninggal juga. Enggak sakit dengan tiba-tiba meninggal, maka itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi di Quran Allah sebut bahwa rohnya orang-orang beriman itu berkumpul di dalam jannatul ma'wa, dalam surga ma'wa. Jadi kumpul, ya kan, orang baik. Di Lamdoro ada orang meninggal hari ini, langsung bertemu dengan roh-roh lainnya. Nah, jadi roh itu cepat. Misalnya kita memberikan salam kepada saudara-saudara kita atau ibu kita pada hari raya kemarin, assalamualaikum ya ahlad diyar, langsung dijawab. Karena Allah yang mengembalikan roh dengan maha cepat. Maka wallahu sari'ul hisab, Allah cepat sekali itu dalam membuat perhitungan. Cepat itu nggak bisa kita tahu bagaimana cepatnya. Malaikat turun naik ke bumi maha cepat, jadi langsung. Berarti jangan kita pikirkan mengenai jauhnya langit dengan darat, ya kan? Seperti Nabi diperintahkan malaikat untuk melindungi Nabi, padahal Abu Jahal ada di dekat Ka'bah. Tapi ketika Allah perintahkan Jibril turun cepat, langsung ada di depan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan kita bayangkan jauh sekali, saya nggak percaya, jangan seperti itu. Maka Quran ini disebut wallahu indahu husnus shawab. Allah memiliki tempat yang bagus yang disiapkan kepada orang-orang yang beriman. Maka dalam kehidupan di dunia ini, la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Dalam kehidupan di dunia ini jangan sekali-kali tergoda dengan gaya orang kafir. Orang kafir enggak beribadah, orang Islam pun enggak beribadah. Jangan seperti itu. Jadi hati kita ini jangan dibolak-balikkan oleh si kafir-kafir itu. Apakah kafir yang ada di luar Islam atau orang yang kufur yang ada di dalam Islam. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad, bukan di akhirat. Di dunia ini kamu jangan tertipu, kata Allah. Karena ada orang-orang suka menipu, bukan dia tipu masalah harga. Ada orang memang
dia bisa menipu. Contohnya ini anak-anak muda sekarang itu, ya, yang ditemukan oleh Eliza. Pertama duduk di warung sampai dengan jam 1 malam, tapi kemudian booking hotel, ya kan? Ada kondom, ada obat kuat, ada minuman-minuman. Anak-anak kecil masih semester 1 kuliah, anak perempuan, laki, entah dari mana uangnya, ya kan? Kasihan, belum tanggal 10 tidak ada lagi uang, minta uang, paksakan orang tua. Di sini berzina. Inilah yang Bunda Eliza itu nangis, yang pada hari Sabtu kemarin saya menghadiri sebuah upacara. Bu Eliza lihat saya duduk di kursi itu, duduk, suaminya bilang, Bunda, itu ada sang fakir, beliau ingin cerita ke saya, dan dinampakkan video-videonya. Saya bilang, Bunda dan Bang, kami mendukung, dan hari ini kan ada koran Asrambi, Rektor UIN mendukung kegiatan Bunda Eliza. Kami mendukung dari belakang, yang melindungi Bunda dan kawan-kawan adalah Allah. Teruskan berbuat, ya. Memang beliau itu nangis karena mengapa? Anak-anak kecil, ya, baru semester 1 sudah berkecimpung dalam dunia maksiat. Kan sedih sebagai seorang ibu. Artinya abna usyabi abna hukum, itu dalam bahasa filosofinya. Anak-anak bangsa itu anakmu, anak-anak bangsa itu anakmu. Maka beliau sedih, kok sejak masa muda sudah berkecimpung dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pelihara diri sejak muda, nanti terpelihara di waktu tua. Ajarkan anak-anak kita untuk tidak terlibat. La yahurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Kamu jangan terpedaya dengan gaya-gaya orang kafir di dalam negerimu. Kita di Lamduro, di Tungkong, di Darussalam, yang kita contoh siapa? Orang yang awwa bin hafiz, orang yang taat dan disiplin dalam beribadah, itu boleh. Nah, kamu tiru itu. Ibu itu kamu tiru, bagus dia. Saya lihat dia nggak banyak ngomong, santun dia, rajin beribadah dia. Kamu tiru, nah ya itu boleh. Bil intisal namanya, mengambil yang baik-baik dari seseorang itu bagus. Tapi Allah sebutkan kamu jangan sampai terpedaya hatimu itu dengan gaya kehidupan orang kafir. Orang kafir itu nggak takut apa-apa dia di dunia, tapi baru tahu dia ketika ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lamakah dia senang di alam ini? Mata'un qalilun summa ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Senang di dunia ini hanya sebentar saja, tapi tempat kembalinya adalah neraka jahanam, dan tempat yang paling buruk sebagai tempat kembalinya. Lakinil ladzina taqaw rabbahum lahum jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha nuzulan min indillah wa ma 'indallahi khairul lil abrar. Akan tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan mereka, lahum jannatun tajri min tahtihal anhar, Allah berikan kepada mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ini karena pembahasan kita belum sampai ke surat Muhammad. Kalau mau tahu tentang sungai-sungai di surga, itu ada di surat Muhammad. Ini kita tidak bicarakan dulu, nanti bagaimana sungai-sungai di dalam surga. Allah berikan kepada orang beriman surga nuzulam min indillah, sebagai tempat tinggal yang disiapkan oleh Allah. Wa ma indallahi khairul lil abrar. Tidak ada yang enggak baik bagi orang yang berbuat ibadah kepada Allah. Orang baik tidak disia-siakan oleh Allah, maka berbuat baiklah. Sedikit lagi, 2 ayat lagi. Wa inna min ahlil kitabi laman yu'minu billahi wa ma unzila ilaikum wa ma unzila ilaihim khashi'ina lillah la yashtaruna bi ayati llahi zamanan qalila ulaika lahum ajruhum 'inda rabbihim innallaha sari'ul hisab. Dan sebagian ahli kitab. Mana ahli kitab? Kan Nabi Isa sudah diangkat oleh Allah, sudah diwafatkan oleh Allah. Enggak ada lagi nabi, masa fatrah antara Nabi Muhammad dan Nabi Isa itu ada 600 tahun, enggak ada nabi.
sebagian orang itu beriman pada Allah. Maka ada umat Nabi Isa seperti ayat yang saya bacakan tadi, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyina man ansari ilallah. Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah dirimu sebagai penolong-penolong agama Allah, seperti Isa pernah berkata kepada kaum Al-Hawariyun. Apa Al-Hawariyun itu? Orang yang sangat taat di zaman Nabi Isa. Jadi siapa di antara kalian yang mau menolong agama Allah? Qala al-hawariyun nahnu ansarullah. Al-Hawariyun menjawab, kami ya Rasulullah yang akan menolong agama Allah. Maka pecahlah orang itu. Fa'amanat ta'ifatun min bani Israel wa kafarat ta'ifah. Sebahagian beriman, sebagian kufur. Nah, maka ada umat Kristiani sekarang yang enggak percaya kepada umat Muhammad, tapi ada umat dahulu setelah ditinggalkan oleh Nabi Isa tetap mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sikap mereka ini hebat. Apa hebatnya? Khashi'ina lillah, mereka tunduk dan patuh kepada Allah. La yashtaruna bi ayatillahi samanan qalila, mereka enggak mau menukarkan ayat Allah dengan harga yang murah, enggak suka pakai ayat untuk mengalahkan orang. Nah, jadi ayat itu dimanfaatkan untuk pedoman dalam kehidupan di alam ini. Ada orang misalnya dia nggak senang wanita jadi pemimpin, dia cari ayat-ayat untuk mengalahkan. Itu ada, ya kan? Seperti nasib Bu Eliza kemarin. Dia bilang kami sudah menyiapkan ayat untuk ya supaya Bu Eliza ini jangan naik, ya kan? Mana ayatnya? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki pemimpin bagi kaum wanita. Ya, ayat itu tafsirnya wanita tidak boleh menjadi imam kalau ada laki-laki. Misalnya ada Bu Maria Ulfa, ya kan, hadir ke Lamnuro, ibu saja sebagai imam, nggak boleh selama masih ada Pak Amordi, Pak Jo, Ustadz, ya kan, nggak boleh, tetap laki-laki jadi imam. Nah, jadi wanita boleh memimpin, tapi dia tidak akan memimpin di dalam sholat jika ada laki-laki. Satu orang laki-laki, berjuta perempuan di belakang boleh. Nah, kecuali laki-laki dungu dan idiot. Ada orang bilang, oh saya sering itu di rumah saya imam, suami di belakang. Itu kalau suami idiot boleh, kalau enggak jangan, ya kan? Yang beta salah ambil, beta salah tafsir. Kalau suaminya idiot boleh, karena nggak paham, ya kan? Kalau tuh suami sudah gila, boleh. Nah, istri di depan, suami di belakang, dengan syarat suami sudah hilang akal atau suaminya idiot. Maka tidak ada pendapat yang mengatakan bahwa boleh wanita menjadi imam bagi laki-laki. La ya ummur rijal an-nisa. Wanita tidak boleh jadi imam selama masih ada laki-laki. Kalau untuk memimpin, Aisyah memimpin, bukan hanya memimpin umat, tapi juga memimpin perang. Aisyah itu perempuan, Hafsah itu perempuan. Mereka menghafal Quran dan berperang melawan kehebatannya laki-laki. Rehana di masa Rasulullah itu pemimpin perang, jagoan, pandai karate, pandai silat. Cut Nyadin pandai silat, ya kan? Jadi berbagai macam kehebatan wanita-wanita yang disebutkan untuk memimpin. Maka jangan cari-cari ayat untuk mengalahkan orang, ya kan? Tapi belajarlah ayat agar kita lebih kuat di dalam memahami ajaran agama kita. Kemudian Allah sebutkan kalau kita tunduk dan patuh kepada Allah, tidak menjual ayat-ayat Allah, Allah akan memberikan pahala yang besar dan Allah maha cepat pembalasannya. Yang terakhir, nah, jadi ada kunci di setiap surat. Yang terakhir, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan kuatkan kesabaran serta siap siagalah. Ini pada masa Rasulullah siap siaga di perbatasan supaya kita tidak dianiaya oleh orang kafir. Tapi siap siaga di sini
Kita sebagai seorang yang beriman siap siaga. Apa siap siaga? Tiap waktu salat siap siaga kita. Tinggalkan pekerjaan, salat dulu, nanti kerja lagi. Subuh doakan supaya setiap subuh kita bisa hadir. Lambang orang masih sehat masih bisa hadir di waktu subuh. Wattaqullah la'allakum tuflihun. Sadaqallahul azim. Bertakwalah kepada Allah, semoga kamu menjadi orang-orang yang beruntung, sukses di dunia dan sukses di akhirat nanti. Kita tidak tahu kapan kita dipanggil menghadap ilahi Rabbi. Jadi dengan kita beriman, bertakwa, Allah sebutkan kamu akan menjadi orang sukses bila kamu beriman, bertakwa, sabar, dan selalu siap siaga. Kalau zuhur dipanggil, siap siaga kita. Asar dipanggil, siap siaga kita. Maghrib dipanggil, siap siaga kita. Isya dipanggil, siap siaga kita. Dan subuh dipanggil, artinya azan, kita selalu siap siaga. Sekali lagi, pertanda kita masih sehat, masih bisa hadir untuk sholat jamaah subuh. Dulu kan ada orang nggak pernah keluar ke masjid masa Covid, ada aparat entah siapa orang kampung bilang di rumah itu ada yang kena Covid. Datanglah orang puskesmas. Apa kerjaan? Di pegaran Covid. Hantar lemah-lemah bak masjid, hantar lemah-lemah nasah bak masjidnya, hantar lemah anak Covid lho. Kayak awak kagak jauh parang iwo aja ya. Rupanya ipengen tidak pernah keluar ke masjid, tidak pernah keluar ke menasah. Dia bilang ada yang Covid di sana. Ya kampung pihana itu. Ya kan? Itu jangan seperti itu. Kita berdoa pada Allah jangan sampai suka menipu walaupun dalam bentuk canda. Tidak dibenarkan di dalam agama kita. Iman, amal soleh serta taubat, nyelebo syarat tamang syurga, munyolam donya jemaat ibadat, uro akhirat aso syurga. Cikirlah tiga. Iman, amal soleh serta taubat, nyelebo syarat tamang syurga, munyolam donya jemaat ibadat, uro akhirat aso syurga. Nah itu Allah Allahu Rabbun, Allah Ghafurun, pengampun dosa. Dalam syurga kamu himpun, bener ampun segala dosa. Pulang dikata Allahu Rabbun, Allah Ghafurun, pengampun dosa. Dalam syurga kamu himpun, bener ampun segala dosa. Kemarin saya kan di Sigli itu lebih 5.000 mungkin jamaah. Saya bilang ini saya mau ajarkan apa yang saya ajarkan di Lamduro. Di Lamduro tempat saya tinggal dulu, semua ikut ya. Saya buat mereka sebagai mahasiswa. Rupanya hanya piu-piu, tak lagi. Saya sudah berhenti, kesambung gelau-gelau. Sudah aku, saya bilang, tapi kemudian saya ikut. Yang terakhir, kemudian saya tutup. Nah, seperti ini, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.